Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Sudah makan siang? Belum, Bu. Sudah, Bu. Belum Ya. diingatin ayam. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, tolong dipimpin berdoa dulu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ini sudah masuk semua kah temannya? Atau ada yang belum? Ada yang belum, Bu? Nggak apa-apa, sambil menunggu temannya, kita mulai materi hari ini. Kita akan mempelajari tentang cerita rakyat. Sebentar Ibu share screen dulu. Materi kita hari ini adalah cerita rakyat. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang teks iklan, slogan, dan poster. Oleh karena itu, kita hari ini akan membahas materi tentang cerita rakyat. Sebelumnya, siapa yang sudah pernah mendengar tentang cerita rakyat? Siapa yang sudah pernah mendengar atau membaca atau mengetahui tentang cerita rakyat? Ayo. Saya, Ibu. Cerita rakyat tentang apa? Tentang itu, Timun Mas. Oke, Timun Mas. Oke, jadi Ibu akan membahas dulu tentang apa itu cerita rakyat. Jadi cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di tengah masyarakat yang pada dasarnya itu juga berasal dari masyarakat dan menjadi ciri khas dari setiap daerah atau bangsa itu. Baru yang kedua, cerita rakyat itu termasuk ke dalam cerita dari masa lalu yang menjadi ciri tersendiri dari sebuah bangsa yang memiliki kultur budaya dengan berbagai macam ragamnya, di mana dia itu mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh masing-masing daerah tersebut. Baru yang ketiga, cerita rakyat itu termasuk ke dalam cerita yang hidup dan berkembang di masyarakat. Cerita ini berkembang secara turun-temurun yang disampaikan secara lisan. Oleh karena itu, cerita rakyat ini sering juga disebut sebagai sastra lisan. Selanjutnya, cerita rakyat dibagi menjadi 4, yaitu ada fabel, legenda, mitos, serta saga atau sage. Siapa di sini yang sudah pernah mendengar tentang cerita rakyat dari jenis-jenis cerita rakyat ini? Siapa yang sudah pernah mendengar? Sudah pernah, Bu, mendengar fabel? Fabel, oke. Kira-kira sudah tahu belum apa itu fabel? Contohnya gimana? Tentang apa dia bercerita? Tentang binatang. Oke, betul. Betul sekali. Ya, Bu. Contohnya kancil dan buaya, Bu. Benar, Iya. Kak, Bu? Iya, betul. Jadi, fabel itu cerita yang menceritakan tentang kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Pada fabel ini, hewan-hewan itu menjadi tokoh utama dalam ceritanya, di mana mereka itu mempunyai perilaku seperti manusia. Misalnya, mereka itu bisa berbicara, berpikir, beraktivitas, serta berperilaku seperti manusia. Contoh fabel seperti yang sudah Cika sebutkan, contohnya adalah si kancil dan buaya. Dan yang lain ada contohnya
seperti kura-kura dan kelinci, serta 3 babi kecil. Selanjutnya ada mitos atau mite. Mitos di sini adalah cerita yang berkaitan dengan kekuatan ajaib atau goib. Sedangkan mite itu juga biasa disebut dengan mitos, yaitu cerita yang memiliki latar belakang sejarah dan dapat dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang pernah terjadi atau yang benar-benar terjadi. Cerita pada mite ini berhubungan dengan kepercayaan seperti benda goib, roh, atau dewa-dewi yang dipercayai mempunyai kekuatan ajaib. Dalam mite, biasanya tokoh utama dari cerita ini adalah dewa atau dewi dan tokoh yang memiliki kemampuan goib. Contoh dari mite ada Jaka Tarub dan Dewi Nawangwulan, serta Dewi Sri sang Dewi Kesuburan. Seperti yang ada di layar kalian, ada contoh dari mite dan mitos. Pasti kalian sudah pernah mendengar tentang mitos yang sering orang tua kalian ucapkan atau yang sering kalian dengar di masyarakat? Pernah dengar atau belum? Sering dengar. Pernah, Bu. Coba Ibu minta tolong sebutkan salah satu jenis mitos yang pernah kalian dengar di masyarakat. Apa contohnya? Jangan Tidak duduk depan boleh, pintu. tidak boleh ngotong kuku malam-malam. Oh ya, menurut kalian itu mitosnya betulan atau gimana? Kalau alam ya Bu, kadang kalau dipikir-pikir logika betul juga sih Bu. Betul juga. Tapi kalian kalau duduk di depan pintu, rezeki kalian atau jodoh kalian datangnya cepet atau gimana? Belum tahu Bu, belum ada nih Bu. Gimana dong? Jadi mitos ini bisa boleh kalian percayai, boleh juga kalian nggak percaya. Selanjutnya ada saga atau sage. Saga di sini merupakan cerita atau kisah lama yang menceritakan tentang kepahlawanan dan keberanian tokoh dalam cerita. Dalam cerita ini, dia mengandung beberapa unsur sejarah yang berhubungan dengan peristiwa itu. Saga merupakan cerita rakyat yang berdasarkan pada peristiwa sejarah yang kemudian dikombinasikan dengan cerita khayalan rakyat. Contoh saga ada Lutung Kasarung serta Si Pitung. Selanjutnya ada legenda. Legenda adalah dongeng yang menceritakan tentang asal-usul suatu tempat seperti wilayah, daerah, atau tempat yang menjadi objek wisata. Legenda juga menceritakan beberapa kejadian alam atau bagaimana terjadinya suatu benda yang diceritakan sebagai cerita khayalan dan ada keajaiban pada ceritanya. Contoh legenda ada Tangkuban Perahu atau atau yang sering kalian dengar dengan Sangkuriang, baru ada Danau Toba serta Candi Prambanan. Sebenarnya contoh legenda masih ada yang lain, tapi yang Ibu sebutkan ya cuma 3. Jika dilihat dari definisi dan pengertian dari legenda, maka kita dapat mengetahui bahwa legenda itu terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada legenda keagamaan. Legenda di sini sering kita jumpai seperti kisah para wali yang menyebarkan agama atau tokoh-tokoh yang menyebarkan tentang yang berbau dengan keagamaan. Baru yang kedua ada legenda kegoiban. Legenda ini berkisah tentang kepercayaan rakyat pada alam goib. Misalnya kerajaan goib orang Bunian di Rimba Raya Sumatera dan kerajaan goib Pajajaran di Jawa Barat. Yang ketiga ada legenda perseorangan. Legenda ini menceritakan tentang tokoh tertentu yang dianggap pernah ada dan terjadi. Misalnya Si Pitung, Lutung Kasarung, Roro Mendut, dan Jangka Tingkir.
Dan yang terakhir ada legenda lokal. Legenda lokal adalah legenda yang berhubungan dengan nama tempat terjadinya cerita itu. Misalnya terjadi di gunung, bukit, danau, dan sebagainya. Contoh dari terjadinya di danau misalnya legenda Danau Toba yang terdapat di Sumatera serta Sangkuriang di mana cerita ini terjadi di daerah gunung. Selanjutnya ada struktur teks cerita rakyat. Di dalam struktur teks cerita rakyat itu pada bait atau paragraf pertama pasti dia tuh menceritakan tentang pengenalan tentang cerita yang akan dibahas. Baru yang kedua ada klimaks atau tahapan peristiwa. Dan yang ketiga ada resolusi atau tahap penyelesaiannya. Selanjutnya ada ciri-ciri kebahasaan cerita rakyat. Cerita rakyat, ciri-cirinya itu terdapat kata ganti orang. Misalnya dia menggunakan kata dia, aku, kamu. Baru yang kedua ada frasa adverbial, dan yang ketiga ada verba material, dan yang keempat ada konjungsi temporal. Sebelum kita lanjut, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya, anak? Tidak ada, Bu. Oke. Selanjutnya ada nilai-nilai dalam cerita. Di dalam cerita rakyat terdapat beberapa nilai penting, yaitu nilai moral, nilai adat, nilai pendidikan, serta nilai sejarah. Nilai moral di sini, di dalam cerita rakyat ini, dia tuh diberikan agar dapat menjadi pelajaran bagi pembacanya, agar agar membacanya tidak mengulangi perbuatan yang di masa lalu, seperti itu. Baru selanjutnya ada unsur-unsur cerita rakyat. Seperti yang sudah kita ketahui, pasti setiap karya sastra itu mempunyai unsur-unsur pembangun. Begitu juga dengan teks cerita rakyat. Unsur sastra yang terdapat dalam cerita rakyat itu adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu terdapat tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, serta amanah. Sedangkan unsur ekstrinsik yaitu unsur yang berada di luar cerita unsur ekstrinsik, unsur yang berada di luar cerita. Unsur ekstrinsik pada teks cerita rakyat contohnya adalah tentang politik, aliran agama, moral, psikologi, sejarah, serta sosial budaya. Mungkin penjelasan Ibu hari ini cukup sampai di sini dulu. Jika ada yang ingin bertanya, apakah ada yang ingin bertanya? Sebelum kita lanjut. Tidak ada, Bu. Oke, kalau begitu kita lanjut ke kuis ya.
Bluetooth mode. Bluetooth has been connected. Lo, sudah muncul? Kali ini kita akan bermain tentang kuis cerita rakyat. Ketentuan bermain, loh gimana ini? Loh. Maaf ya, kesalahan teknis, diulang dulu. Sudah muncul atau masih loading? Udah. Di sini ada ketentuan bermain di mana kalian itu harus aktif dalam menjawab pertanyaan yang sudah Ibu tampilkan di layar. Baru yang kedua ada kalian harus berani dalam menjawab. Kalau misalnya salah atau benar, Ibu akan tetap memberikan poin. Apabila kalian menjawab benar, maka kalian akan mendapat 20 poin, dan jika salah, kalian akan tetap mendapat 10 poin. Di mana poin yang Ibu berikan di sini bisa kalian gunakan di tugas akhir apabila nilai kalian kurang. Baru, jika kalian menjawab dengan benar, maka akan ada motion atau reaksi dari jawaban kalian. Gimana? Sudah siap? Siap, Bu. Oke. Berikut ini yang bukan termasuk ke dalam ungkapan cerita rakyat. Yang mana? Menurut kalian yang mana jawabannya? Yang mana jawabannya menurut kalian? Yang A, B, C, atau D? Yang mana? Rumintang ya, yang mana Rumintang? Yang D. Yang D. Coba kita lihat. Jawabannya masih salah. Yang lain gimana? Yang A, Bu. Yang A. Jawabannya masih salah. Yang lain, ayo satu kali lagi kesempatannya. Yang mana? Yang D. Yang D atau D? D. pada satu hari. Oh ya. Iya benar. Jadi Lulu akan... Ya, tadi siapa yang jawab? Lulu atau Cika? Lulu, Bu. Oke, Lulu berarti dapat 20 poin ya, Lu. Dicatat ya, Lu. Ya, Bu. Rakyat. Ada
Selanjutnya ada soal cerita yang mengandung unsur sejarah disebut apa tadi? Ayo yang salah berarti tidak menyimak ibu tadi, ayo. Jawabannya yang mana? Ite, fabel, sage, atau dongeng? Ayo yang lain. Jawab dapat poin loh. Yang mitos. Mitos? Iya, mite. Oke. Jawabannya salah. Berarti tadi Rumintang tidak menyimak ibu nih menjelaskan pas menjelaskannya ya. Yang lain? Jadi yang mendapat poin kah? Dwi. Ya. Yang mana jawabannya, Wi? Yang D. Dongeng. Dongeng, Bu. Yang D. Coba. Jawabannya yang C. Jadi kalian nggak perhatikan Yang tadi. itu. Ya, lanjut. Sebentar. Nah, coba kalian baca ini penggalan cerita, baru dijawab. Ayo. Fabel, Bu. Abel? Ya, Bu, fabel. Siapa yang menjawab? Lulu atau Cika tadi? Lulu duluan, Bu. Oke. Jawaban dulu benar ya. Jawabannya ada Fabel. Selanjutnya, Lulu sudah dapat 40 poin ya, Lu? Iya, Bu. Bagus, Lu. Selanjutnya, cerita rakyat yang berasal dari daerah Sumatera Barat adalah apa? Ya, Rumintang. Yang C, Bu. Yang Yang mana? yang D, Malin Kundang. Malin Kundang. Kita coba. Oi. Kali. Mana nih, Min? Yang D, Malin Kundang. Iya. Iya, jawabannya betul, Mintang. Oke. Dapat 20 poin ya, Min? Bu, maaf, Bu. Mau mengingatkan, Bu. Jamnya. Waktunya udah mau habis. Iya, iya, sebentar ya, Nak. Sabar. Satu lagi kok. Terima kasih sudah diingatkan ya. Ini soal terakhir. Simaklah kutipan dongeng berikut. Ayo disimak. Ya. Selanjutnya soalnya. Hal menarik apa yang terdapat dalam kutipan dongeng di atas? Yang mana? Yang A, Bu. Si kancil yang nakal dan terperangkap. Iya. Jawaban dulu. Iya, betul, Lu. Enggak, salah. Yang B kayaknya.
Salah lu, kurang tepat. Yang lain, yang mana jawabannya? Yang C, Bu. Yang C? Yang B, Bu. Yang B, Bu. Ika yang C. Jawabannya masih salah. Kalau kita yang mana? B. Ya, yang B. B, 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 B. Oke, mungkin itu saja kuis dari Ibu hari ini. Jadi siapa yang sudah mendapat poin terbanyak? Yang mendapat banyak poin siapa? Dwi, Dulu, Bu. Lulu atau Rumintang? Dulu dan Rumintang ya? Iya, Bu. Oke, mungkin itu saja materi dan kuis dari Ibu hari ini. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, cerita rakyat itu memiliki nilai moral, nilai adat, nilai agama, serta nilai sejarah yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dari cerita rakyat ini, kita itu juga diharapkan bisa mempelajari dan menghargai dari setiap kejadian yang terjadi di masa lampau dan dapat kalian pelajari makna atau amanat agar kalian tuh mengambil nilai-nilai yang positif yang dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Jika Ibu ada salah kata, mohon dimaafkan. Selain itu, hari ini hadir semua ya? Hadir semua? Hadir, Bu. Oke. Oh, ada. Oh, yang terkeluar sholat Hadir, Id. Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Ibu maklumin karena ini kita daring, jadi kalau masalah internet, tidak apa-apa. Mungkin itu saja pelajaran kelas kita hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke. Bu.